Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya agak sedikit grogi ketemu dengan Kak Erlan ini ya. Gimana kabarnya Kak Erlan? Alhamdulillah Ini baik, saya nggak perlu Ustaz. kenalin lagi karena orang-orang sudah pada kenal dengan Ustadz Kak Erlan atau Kak Erlan Ustadz ya, Ustaz. biasanya sudah, Nggak. Masya Allah, sudah luar biasa. Ini sebenarnya ini adik angkatan saya di teknik kimia gitu. Jadi kalau ngomong dengan Kak Erlan ini masih nyambung gitu. Kalau kita bicara ekonomi teknik, manajemen ya, ada bicara ini masih nyambung. Tapi nggak tahu Kak Erlan masih ada teknik kimianya atau enggak gitu. Udah lupa, Ini Ustaz. sekarang sudah beralih ke psikolog sekarang ya. Psikolog untuk mengetahui karakter-karakter anak gitu ya, Kak Erlan ya. Iya, Ustaz. Ah, coba awal dulu ceritanya kok bisa sampai teknik kimia tuh jauh banget itu dengan ini, dengan anak gitu ya. Kan nggak ada di pelajaran dari berapa SKS selama kita 148 SKS lah ketika kita di teknik kimia itu nggak ada satu mata kuliah pun itu yang mengarah ke pendidikan anak gitu loh. Iya, Ustaz. Kalau manajemen masih ada, Kak Erlan. Manajemen pendidikan kayak saya ambil IBN-nya itu masih ada gitu. Jadi kalau ini kenapa bisa sampai tertarik gitu? Ceritanya gimana, Kak Erlan? Iya, jadi dulu memang kuliahnya di Teknik Kimia, Ustaz. Ya. Eh, Angkatan 2010 ya. 2010. Saya 2002, berarti beda ini ya. Selisih Jauh banget 8 tahun, Ustaz. Selisih 8 tahun ya. Selisih 8 tahun. Tapi kayaknya dia lulusnya lebih cepat daripada saya deh. Lulus 4 tahun ya, 4 setengah. 4 tahun lebih sedikit, Ustaz. Lebih sedikit. 4 tahun 3 bulan. Enggak 4 tahun setengah. 4 tahun. Sama aja berarti kita. Kalau yang sekarang kan lebih cepat lagi. Iya, Memang lebih. kita dulu ada beberapa mata kuliah yang nggak bisa selesai 4 tahun, ya, agak sedikit sekali kan yang ini. Karena kerja prakteknya ada KKN-nya kan. TA-nya kan rancang pabrik itu Rancang udah pabrik dibuat setahun sendiri. ini, Ustaz. Jadi satu ya? Udah dibuat ini sekarang, Ustaz. Udah dibuat tahapan-tahapan gitu, Ustaz. Dari T1 sampai T8. Jadi tiap tahap diajari, Ustaz, gitu, dibimbing. Ada bagian ekonomi sendiri, ada bagian perancangan mesinnya, alatnya sendiri Nah, gitu. nah Ustaz. ini nyambungnya kemana ke anak ini tadi ceritanya gimana coba? Ya, jadi kan dulu sambil kuliah kan kita belajar agama ya sebagaimana Ustadz ya, mengikuti Iya. jejak Ustadz kan di Mahat Al-Ilmi, kemudian lulus Mahat Al-Ilmi itu kita ada kelas mulazamah gitu biasanya Ustadz teman-teman Ya, di Mahat Pogung Ilmi ya, di Mahat Jogja. Ilmi 1 tahun apa 2 tahun waktu itu? Waktu itu 1 tahun Ustadz Ya, karena sudah. ada Mahat Umar 1 tahun sebelumnya. Ya, Baik. nah habis lulus Mahat Al-Ilmi itu kita ada program mulazamah, kelas khusus untuk memperlancar baca kitab dan memperdalam ilmu-ilmu alat. Saya dulu belajarnya dapatnya di kelasnya Ustadz Aminur Bait. Ustaz Waktu Aminur Bait itu ya. beliau masih aktif di UFIT. Jadi Ya. kalau baca kitab itu Harus datang ke kantor Yufid di datangnya ke kantor Jalan Timur-Timur UFIT. itu ya. Masih kantor lama Ustadz. Kentungan ya. Di Kentungan. Ya. Nah, ketika proses baca kitab itu Ustadz Ami nawari kan antum udah biasa ngajar TPA. Kan dulu kan jadi James Bond Iya, Ustadz ya. kalau tampil masjid jadi James Bond ya. Iya, Apa James Bond? jaga masjid dan kebun. Jaga masjid? Dan kebun. Kebun. Nah, jadi kita di masjid ya ngajar TPA. Nah, Ustadz Ami tahu ngajar TPA. Coba setelah di riset di dunia maya itu ternyata banyak sekali Ustadz yang butuh untuk belajar ngaji, belajar huruf hijaiyah. Memperkenalkan huruf hijaiyah gitu ya. Dengan versi anak-anak. Dengan versi anak-anak. Walaupun sebenarnya yang nonton itu rata-rata banyak yang dewasa juga Ustadz gitu. Ya. Entah itu orang tua yang pengen pelajari seni pedagogiknya, ngajari gimana seninya ke anak, atau orang tua yang memang belum bisa tahu huruf hijaiyah ya emang sengaja nonton video di UFIT itu Ustadz. Nah, awal mulanya ya Ustadz Ami yang menyuruh untuk buat video tadi. Berarti serial dari huruf alif sampai ya gitu. Sampai huruf ya Ustadz gitu. Dan karena guru yang minta kan nggak boleh ditolak ya Ustadz ya. Nanti nggak lanjut program baca kitabnya Ustadz. Jadinya mau nggak mau ya bismillah jalan programnya. Dan tiap syuting nggak pernah pakai naskah gitu Ustadz. Jadi kayak ngalir aja gitu. Karena mungkin sudah biasa ngajar di TPA seperti itu dibawa ke video. Iya, dibawa ke video. Dulu kita ngajar huruf hijaiyahnya pakai cerita gitu Ustadz. Jadi tiap huruf tuh ada ceritanya gitu. Jadi huruf ba diidentikan ceritanya dengan bakso. Huruf ta tahu. Jadi ada cerita-ceritanya gitu Ustadz, sehingga anak lebih mudah mengingat. Nah, dari situ Ustadz mulai tertarik di dunia dakwah anak.
karena ngajar TPA kemudian aktif di UFIT dan setelah itu diminta untuk banyak mengisi kelas-kelas berkisah untuk anak-anak gitu Ustaz. Jadi itu tahun 2000. Dari tahun berapa itu? Jadi kan lulus tahun sejak kuliah ya itu sudah ini ya? Iya, sudah kuliah Ustaz. Itu 2013 ya Ustaz ya. 2013 dulu Ustaz sudah mulai aktif syuting di UFIT. Cerita-cerita anak tadi. Huruf hijaiyah dan kisah-kisah anak. Huruf jaya dulu kan? Huruf berarti? hijaiyah dulu. Habis itu kisah-kisah anak. Kisah-kisah anak. Kisah-kisah anak itu bawa kisah apa itu Kairan? Macam-macam Ustaz. Jadi kisah sahabat ada, kemudian tentang adab akhlak ataupun doa-doa, ya macam-macam dulu Ustaz. Sampai sekarang masih juga Ustaz di UFIT Edu masih masih terus ya, masih terus. Koma ya. Sekarang saya ngajar kimia aja cuma berapa pertemuan sudah KO gitu. Nah, ya dari situ Ustaz, dari situ mulai terjun di dunia dakwah anak-anak gitu Ustaz. Sehingga saat itu juga mulai kerap disapa Kak Erlan. Biasanya dulu kan Mas Erlan kalau orang Jogja kan Ustaz ya. Iya. Nah, kalau jadi James Bond tadi itu kayak Mas Erlan gitu ya. Mas Erlan. Nah, jadi setelah ketika jadi ngajar anak-anak Kak Erlan. Kak gitu. Erlan, bahkan sampai ustadz-ustadz juga sekarang manggilnya Kak Kak Erlan. Erlan gitu. Jadi itu saat awal mulanya terjun di dunia dakwah anak-anak. Makanya sekarang lagi tertarik dalami dunia psikologi pendidikan. Ambil S2 di situ psikologi di UAD ya. Iya Ustaz, lagi belajar juga. Tujuannya apa jenengan pelajari psikologinya gitu? Kaitannya dengan ngajarkan anak-anak tadi. Ya, yang pertama supaya ini Ustaz, terbangun teorinya. Dari sudut pandang psikologi seperti apa. Walaupun kita yakin Ustaz ya kalau yang diajari oleh Nabi SAW itu sudah lebih dari cukup gitu Ustaz untuk menyentuh hati anak, untuk berinteraksi dengan anak. Tapi pengen lebih mendalami teori dari sudut pandang ilmiahnya gitu Ustaz. Nah, nanti kita compare dengan sebenarnya kalau mau dibanding-bandingkan sih bisa. Saya ada di biro jodoh itu kan. Akhirnya ada beberapa teori psikolog juga saya dapat gitu. Tapi itu sesuai dengan realita gitu. Misalnya kalau ini ya, makin banyak dapat data dari orang yang kita ingin ta'aruf, kita makin makin cocok gitu, atau makin mudah untuk kenal, makin mudah untuk lanjut. Nah itu kadang-kadang ada teori-teori psikolog kita dapat memang kalau ini. Jadi misalnya tadi kayak di saat ngajar anak gitu ya, itu pasti Kairan kan sudah punya pengalaman sendiri gitu ya. Tinggal kan di cocok-cocokan aja gitu kan. Gitu, jadi ada seninya berarti ya. Ada seninya dan ada teori yang melandasinya juga Ustaz dari sudut pandang ilmiahnya gitu. Iya, karena yang namanya pendidikan itu kan sudah kayak psikolog itu kan sudah ada ilmu-ilmu dari dulu gitu. Jadi mereka sudah himpun-himpun ada penelitian-penelitian A, B, C dengan peneliti-peneliti berbeda, kemudian teori-teori itu sudah ada, tinggal disesuaikan aja gitu. Iya, yang sesuai dengan syariat ya kita terapkan, yang bertentangan ya udah kita singkirkan. Siapa tahu ada qaul yang lain juga di situ. Iya. Iya, nggak mungkin satu qaul aja itu saya yakin. Ya, teorinya sendiri aja antar orang-orang yang ahli psikologi aja berbeda. Mazhabnya banyak juga Ustaz ada gitu. qaul-qaul yang lain gitu. Iya, Nah, itu kan tinggal cocokkan aja. Oh, ini pas dengan yang Nabi ajarkan kayak gini. Betul, dan seterusnya. Kalau gitu kesimpulannya tentang cara seni menarik hati anak ya. Iya, Ustaz. Inti-intinya kayak gimana Kairan? Ya, di antara seni menyentuh hati anak di dalam berinteraksi dengan anak ya satu Ustaz bisa dilakukan dengan mengekspresikan dengan verbal gitu Ustaz. Apa? Dengan Senyum kalimat gitu? yang penuh cinta. Oh, kalimat dulu. Sebagaimana Nabi SAW kan Ustaz ya, ketika mau nasihati Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, wallahi inilah uhibbuk gitu kan. Wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku benar-benar mencintaimu gitu Ustaz. Nah, ini pelajaran berharganya ya untuk menyentuh hati anak itu jangan sungkan menunjukkan rasa sayang gitu Ustaz. Nah, kalimatnya bagaimana itu Kak Erlan? Ya inilah uhibbuk. Nah, kakak sayang banget sama kamu. Ini hafalin ya doa ini ya. Atau gitu. mungkin kalau panggil dia itu si Joko, kok Joko lagi sih? Nggak cocok banget Joko. Ini panggil. Kalau anak itu kan kita bisa langsung ke anak kita sendiri ya. Saya ngambil itu gitu ya. Nah, itu kayak contohnya boleh, gitu boleh, ya. Ya. Kalau pas kajian anak contohnya gimana? Kalau pas kajian anak ya tunjukkan aja Ustaz, nggak apa-apa. Adik-adik Kak Erlan sayang banget sama kalian. Gitu bukti sayang Kak Erlan
tolong ya hafalkan doa ini karena ini bermanfaat buat Itu, kalian. Masya Allah, pemirsa catat nih kayak gitu tuh cara ngajarkan nih. Nah, orang tua itu kan pasti menyayangi anak, Ustaz ya. Iya. Tapi tidak semua Kadang orang kurang tua ini ya. tidak pandai menyampaikan dan mengekspresikan rasa sayang itu, Ustaz. Akhirnya ketika anak disuruh dan diperintah sesuatu, anak terbebani karena anak nggak dibangun kesadarannya kalau orang tua itu nyuruh tanda cinta. Orang tua menyuruh berbuat sesuatu itu untuk kebaikan dirinya, gitu, Ustaz. Nah, makanya juga ekspresi rasa sayang ini penting gitu, Ustaz. Kalau Oke. di Al-Qur'an juga kan banyak apa, Ustaz? Sapaan terhadap anak ya bunaya Ya, kan ya bunaya. isim tasghir, Ustaz ya, bimakna tadlil itu menunjukkan ungkapan kedekatan dan rasa sayang gitu, Ustaz. Apalagi kalau misalnya kita ngajar anak-anak bisa hafal nama anak-anak. Wah, ini menyentuh hati juga, Ustaz, sebagaimana Nabi tadi sapa nama Muadz ketika pengen ngajarin Sapa hafalan. dengan nama. Iya, Ustaz. Kalau kita kelasnya umum ya, Ustaz ya. Ya. Kalau kajian anak. Ya, jadi ada ya hafal lah kalau gitu istilahnya ya. Iya, Kalau Ustaz. kajian umum ya. Itu yang kedua atau masih yang pertama ini? Masih yang pertama. Masih yang Ustaz. pertama. Berarti yang pertama tadi dengan kata-kata ya. Dengan kata-kata, Ustaz. Dan kata-kata yang menunjukkan sayang bisa juga dengan menyebut nama langsung seperti tadi Nabi SAW panggil wahai Mu'adz. Gitu ya. Iya, Ustaz. Ada lagi? Kemudian Ini ada berapa ini? Saya sudah kumpulkan berapa Kak Erlan selama ini? Masya Allah. kemudian ini juga, Ustaz. Sentuhan fisik ya. Sentuhan fisik. Sentuhan fisik. Dan kalau teori psikologi menemukan penelitian sentuhan fisik itu bisa memberikan efek pada anak, maka Nabi SAW sudah sedari 1400 tahun yang lalu melakukan ini, Ustaz. Menyentuh fisik untuk mendapatkan hati kan. Ada hadisnya ini, Ustaz, yang Ibnu bisa Umar pundak. akhadha Rasulullah bimangkibi, kata Ibnu Iya. Umar, Nabi menyentuh pundakku. Baru kemudian Nabi kasih apa, Ustaz? Kasih nasihat berupa analogi perumpamaan, kun anta fid dunya ka annaka goribun gitu, Ustaz. Awabirus sabil. Nah, itu kan karena Ibnu Umar usianya udah mulai beranjak dewasa ya, Ustaz ya. Iya. Makanya Nabi pakai bahasa-bahasa yang dengan analogi, dengan perumpamaan gitu, Ustaz. Supaya anak yang udah matang kognisinya bisa berpikir lebih dalam mencerna nasihat itu. Tapi kalau anak-anak yang usianya masih kecil, ya langsung saja dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami anak, singkat dan lugas gitu, Ustaz. Seperti Nabi nasihati Umar bin Abi Salamah, Ustaz ya. Ya gulam, ya, samillah, kul biyaminik, kul mimma yali, kan langsung bisa dicerna anak gitu, Ustaz. Nah, ini Jadi juga bahasa juga ngaruh. perlu dengan bahasa anak berarti Perlu ya. dengan bahasa anak yang anak pahami. Betul, Ustaz. Jangan terlalu tinggi-tinggi juga, jangan pakai bahasa Teknik kimia. Teknik kimia dimasukin di ini ya. Ini transfer panas ini kayak gini ya. Panas. Ini kalorinya kayak begini gini ya, sudah mumet ya mikir kayak begitu ya. Itu yang kedua tadi ya. Iya, Berarti yang kedua tadi Kak Erlan apa? Sentuhan fisik. Ya. Ya, sebenarnya nyangkut juga di pemilihan bahasa, Ustaz ya. Dan yang berikutnya untuk Yang ketiga ini menyentuh ya. hati anak, jangan sungkan mengapresiasi, Ustaz. Kasih hadiah. Kasih hadiah atau dengan pujian-pujian, Ustaz. Seperti pintar sekali, Masya Allah. Iya, gitu. Apalagi kalau kasih hadiah kan senang, Ustaz ya. Nabi pernah muji Ibnu Mas'ud, Ustaz ya. Ya gulam innaka gulamun mu'allam gitu kan. Masya Allah. Kamu adalah anak yang terpelajar gitu kan. Wah, Ibnu Mas'ud jadi seneng dan semangat ngafal surat-surat kan, Ustaz gitu. Jadi kalau ini ada juga, Ustaz, orang-orang psikolog yang bilang muji anak itu nggak bagus, nanti membuat candu sehingga anak itu jadi cinta pujian, nggak mau berbuat kalau nggak dipuji gitu. Ya, maka kita katakan ya, Nabi SAW sebagai pengajar terbaik itu ya mengajari untuk tidak sungkan memberi apresiasi gitu, Ustaz. Memberi hadiah juga banyak contohnya dari para salaf ya. Bunda Aisyah ngasih makanan untuk anak-anak yang sholat. Ada kitab bagus, Ustaz. Itu saya baca di Al-Ihtifal bi Ahkam wa Adabil Atfal, itu dia sebutkan itu, Ustaz, banyak sekali contoh-contoh para salafus soleh itu ngasih hadiah ke anak gitu, Ustaz. Ada yang ngebeliin kacang-kacangan gitu ya supaya anak itu rajin sholat jamaah. Dan berarti apresiasi memberikan hadiah itu sah-sah saja, Ustaz. Cuma ya tentu ada kaidah-kaidahnya kan, Ustaz ya gitu. Diatur intensitasnya supaya sensitivitasnya menerima hadiah tetap ada. Kemudian dikaitkan hadiah tersebut
hanyalah motivasi belaka, namun hadiah yang terbaik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sebenarnya dapat pahala, harus kita motivasi lagi gitu ya. Apresiasi itu bagus gitu Ustadz buat anak. Nah, apalagi kalau ngasih hadiah tuh anak-anak akan sangat suka gitu Ustadz. Makanya kalau kita kajian siapkan hadiah gitu Ustadz. Itu buat anak-anak jadi makin suka. Dan nggak salah itu, bahkan diajarkan oleh para ulama kita gitu Ustadz. Saya tuh kadang kalau kajian yang anak juga itu sudah siapin hadiah itu kan masih senang Ustaz. Masih senang banget tuh. Padahal cuma kasih buku, kasih tas gitu sudah. Wah, senangnya luar biasa tuh. Wah, ini hadiah dari Ustaz Abdul. Iya. Bahkan disuruh baca aja ini Ustaz. Senang sekali Ustaz. Kan saya ngisi kajian anak tuh Ustaz ya. Jadi kita siapin materi buat anak-anak. Terus anak-anak tuh kita bagi giliran untuk baca. Oh, itu ketika disuruh baca itu pada rebutan Ustaz. Dan ada yang dapat giliran merasa senang cerita ke orang tuanya, orang tuanya cerita ke kita gitu Ustaz. Oh, ternyata disuruh baca aja sebesar itu efek dan pengaruhnya gitu Ustaz. Dan itu positif banget buat anak gitu Ustaz. Masya Allah. Sudah 3 nih. Sudah 3 ya? Lupa saya juga Ustaz. Berarti ini kebanyakan tadi kan dari pengalaman Kak Erlan juga, di samping tahu dari buku-buku pendidikan Islam juga ya, pendidikan anak dalam Islam ya. Ada Tarbiyatul Aulad fil Islam yang Dr. Nasi Ulwan itu ya. Terus ada yang lain-lain juga, ada kitab Syekh Said bin Waf Al-Qahtani juga ya. Pendidikan anak juga ada kan? Iya, ada juga Ustaz. Tapi kalau yang spesifik ngajar itu ini Ustaz, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah Ar-Rasul Al-Muallim, itu dia kumpulkan 40-an metode Nabi dalam mengajar Ustaz. Nah, termasuk faedah-faedah tadi itu banyak didapatkan dari situ Ustaz. Nabi ngajar pakai media, Nabi ngajar pakai sentuhan fisik ya, Nabi dari mengekspresikan ya? Rasa cinta. Penulis saat ini nih atau sudah meninggal? Saya nggak tahu Ustaz, apakah masih hidup atau tidak ya. Nah, itu bagus Ustaz, Ar-Rasul Al-Muallim. Terus juga An-Nabiyul Karim Mualliman Syekh Fadl Ilahi Dhohir ya Ustaz, kalau tidak salah namanya. Itu punya kitab itu juga Ustaz. Ini saling melengkapi, 2 kitab ini sama-sama bagus faedahnya tentang seni Nabi mengajar gitu Ustaz. Geleng-geleng kepala saya saat baca itu. Masya Allah, Nabi memang benar nih kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini, kalau Nabi itu pengajar terbaik itu. Metodenya lengkap Ustaz. Ya. Jadi kita harus banyak ini. Jadi intinya sebenarnya nggak hanya dari ilmu psikolog kita bisa berhasil untuk mendidik anak gitu ya. Iya Ustaz. Iya, tapi dari cara Nabi SAW itu intinya. Itu bahkan sudah lengkap. Sudah lengkap. Ya, mau yang lain cuma pelengkap saja. Bahkan sebenarnya mereka yang ikut ajaran Nabi SAW gitu. Betul Ustaz. Jadi ya memang jadi makin cinta dengan Islam dan Rasulullah Ustaz. Setelah belajar ini ngelihat Nabi mengajar itu ternyata luar biasa sekali cara-caranya gitu Ustaz. Ya, kalau gitu 3 ini mudah-mudahan jadi bekal. Nanti saya tunggu lagi, masih ada lanjutan berarti PR nanti Kak Erlan ya. Ya harus lebih lengkap lagi itu. Apalagi sudah belajar psikolog, sudah itu banyak jurnal berarti harus dibaca untuk simpulkan lebih banyak lagi ini. Kayaknya tesisnya harus seputar itu tuh. Iya, memang rencananya mau ngambil tema-tema tentang itu juga Ustaz. Iya, seni mendidik anak ya, dengan perspektif Islam dalam gitu. Perspektif Islam, insyaallah. Tapi sifat kalau tesis itu harus ada, tapi novelty nggak terlalu sih. Novelty juga, cuma dia tidak terlalu kayak perbandingan teori gitu. Beda dengan S3. Kalau S3 harus perbandingan teori. Nah, ini harus banyak-banyak baca jurnal lagi itu. Betul. Jurnal Barat ini baru tahu nanti semuanya, nanti bandingkan dengan buku-buku yang tadi jenengan sebut itu. Iya. Nanti ada studi perbandingan. Saya yakin di dunia internasional juga sudah banyak yang meneliti tentang cara mendidik anak versi Nabi SAW, itu pasti ada. Iya, kan itu pasti jurnal juga itu ada. Psikologi Islam sendiri kan kalau saya baca jurnal itu sejak 1978 itu sudah ada konferensinya di Riyadh Ustaz. Kemudian 1979 ada M. Badri ya, yang mencetuskan iya, mudah-mudahan nanti dapat di situ, nanti kalian bisa cari-cari itu. Iya. Pasti ada. Mungkin standar-standar jurnal Scopus juga sudah ada tentang itu. Iya Ustaz. Mudah-mudahan ya, urusannya mohon doanya Ustaz. Insyaallah barik fiik. Sama juga saya juga lagi bingung ini belum selesai nulis bab 2 aja enggak rampung-rampung. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan Kak Erlan ya, dan
untuk anak-anak juga semuanya mendapatkan berkah. Allah barik. Wafik Ya, barakallah, demikian Ustaz. kita dapat faedah banyak dari pertemuan singkat ini. Enggak, Ustaz. Semoga jadi ilmu manfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.